Assalamualaikum, ketemu lagi dan Pak Eko. Saat ini kita akan membahas terkait dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Eko Agus Triswanto. Yuk tetap semangat. Definisi daripada perpangkatan atau eksponen adalah jika ada A pangkat N, itu merupakan perkalian berulang A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, yang mana A adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu adalah pangkat atau eksponennya ya. Oke, di sini ada sifat bilangan berpangkat. Coba diperhatikan ya, ada 5 sifat pada bilangan berpangkat. Perhatikan dengan sama. Nanti sifat-sifat ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal bilangan berpangkat. Baiklah, selanjutnya adalah pangkat tak sebenarnya. Ini ada pangkat tak sebenarnya adalah misalkan ada bilangan berpangkat negatif ya. Bilangan berpangkat negatif tersebut dapat dirubah menjadi bilangan pangkat positif dengan posisi yang dibalik, yang semula pembilang jadi penyebut, yang semula penyebut bisa jadi pembilang. Dan ada satu lagi yaitu bilangan berpangkat 0. Yang bilangan berpangkat 0 adalah 1, jadi semua bilangan yang berpangkat 0 itu adalah 1. Oke, dari definisi bilangan berpangkat atau eksponen tadi bahwasanya jika ada A pangkat N itu adalah perkalian A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor gitu kan. Maka coba kita di sini akan kita bahas dalam bentuk soal. Misalkan ada bilangan pangkat 5 pangkat 6 begitu. Ini adalah pengerjaannya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kalau kita hitung di sini ini adalah sebanyak 6 faktor gitu ya, atau perkaliannya sebanyak 6. Misalkan juga ada min 3 gitu ya, yang dikalikan di pangkat 4 misalnya, itu kan sama dengan min 3 gitu kan, dikalikan dengan min 3 dikali dengan min 3 dikalikan dengan min 3 gitu ya, sebanyak 4 faktor. Jadi itu adalah contoh-contoh dalam contoh daripada definisi dari perpangkatan. Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh soal. Punya bentuk sederhana dari 2A pangkat 3 B pangkat min 5 C pangkat 2 per 6A pangkat 9 B pangkat 2 dan C pangkat min 1 adalah titik-titik gitu ya. Untuk jawaban di sini akan saya tulis ulang soalnya tadi, bahwa di sini adalah 2A pangkat 3 B pangkat min 5 C pangkat 2 per 6A pangkat 9 B pangkat 2 C pangkat min 1. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan dulu, yakni adalah ini, kita bisa coret begini ya. Ini hasilnya adalah 3 gitu. Maka di sini juga bisa kita kerjakan yang penyebut kita jadikan pembilang ya. Yang semula pangkatnya kalau berubah atau posisinya berubah, maka tanda daripada pangkatnya akan berubah gitu kan. Maka menjadi di sini kita kelompokkan ya, kita kelompokkan menjadi bilangan pokoknya yang sama. A pangkat 3, kemudian A pangkat ini yang semula positif menjadi negatif, kemudian B pangkat min 5, kemudian ini naik menjadi B pangkat min 2, kemudian di sini ada C pangkat 2, kemudian di sini adalah C pangkat min 1. Nah, kalau C pangkat min 1 ke atas, maka dia akan menjadi C pangkat 1. Kemudian di sini tadi ada penyederhanaan adalah per 3. Oke. Kemudian di sini kita ingat pada perkalian bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama atau basis yang sama ya. Jadi bisa kita ingat kembali bahwasanya kemarin jika ada sifat A pangkat N gitu ya, dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M gitu ya. Oke, ini diingat-ingat kembali daripada sifat ini ya. Kemudian di sini bisa kita kerjakan A pangkat 3 dikalikan A pangkat min 9. Ini kan ditambah, berarti 3 ditambah min 9. Maka berubah menjadi A pangkat min 6. Kemudian B pangkat min 5 dikalikan B pangkat min 2. Perpangkatannya
tambah ya min 5 ditambah min 2 maka menjadi B pangkat min 7. Kemudian C pangkat 2 dikalikan C kan gitu ya. Ditambahkan berarti 2 ditambah 1, maka di sini adalah C pangkat 3 ya per 3. Nah, kemudian di sini ada pangkat bilangan positif ya, maka kita jadikan pangkat bilangan ada pangkat bilangan negatif, maka kita jadikan pangkat bilangan positif. Maka di sini menjadi C pangkat 3 yang tetap di atas ya, karena dia bilang pangkatnya sudah positif, per 3-nya tetap. Kemudian A pangkat ini yang semula negatif 6 dia menjadi penyebut menjadi A pangkat 6. B nya yang semula jadi B pangkat min 7 menjadi B pangkat 7. Jadi ini adalah jawaban daripada soal tersebut dengan menggunakan sifat-sifat daripada perpangkatan. Yuk lanjut, kita untuk contoh soal berikutnya. Nilai dari 2 pangkat 4, 9 pangkat min 2, 5 pangkat min 3 per 8 dikali 3 pangkat min 5 dikalikan 125 pangkat min 1 adalah ya, titik-titik gitu. Ya, untuk jawaban coba perhatikan di sini bahwasanya di sini ada 2 pangkat 4, 9 pangkat min 2, 5 pangkat min 3, kemudian penyebutnya ada 8, bilangan pokoknya 3 dipangkatkan dengan min 5, kemudian ada 125 pangkatkan min 1. Kalau kita perhatikan di sini bilangan pokoknya tidak ada yang sama kan gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita merubah ya bilangan-bilangan tersebut agar menjadi bilangan pokoknya sama ya. Jadi mari caranya kita rubah ya. Ini di sini ada 2 pangkat 4 gitu ya. Di sini 9, di sini 3. Nah, ini 9 ini bisa dirubah menjadi 3 kan gitu ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya kan 3 pangkat 2 kan. Kemudian ini kita pangkatkan min 2. Di sini ada 5 pangkat min 3 per, nah di sini 8, di sini 2, maka di 8 ini dirubah menjadi 2. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Ya, 3. Dikalikan dengan ini tetap 3 pangkat min 5. Kemudian di sini ada 125, di atasnya adalah 5 gitu kan. 125 itu adalah kita bisa rubah menjadi bentuk 5 pangkat 3 gitu ya. Nah, pangkat min 1. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuknya, 2 pangkat 4 tetap. Nah, kemudian di sini ada 3 ya. Ini enggak perlu ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Kita ingat lagi bentuk sifat bahwasanya jika ada A pangkat M ya, kemudian dikalikan N, dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N gitu ya. Ini diingat lagi sifat ini ya. Maka di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 2, maka di sini adalah 3 pangkat min 4 ya. Kemudian di sini adalah 5 pangkat min 3. Oke. Per gitu ya. 2 pangkat 3 tetap. Kemudian 3 pangkat min 5 tetap. Kemudian di sini ada 5 pangkat 3 dipangkatkan min 1. Berarti kan kembali lagi sifat ini, maka 3 dikalikan dengan min 1 maka menjadi 5 pangkat min 3. 5 pangkat min 3. Oke. Sekarang sudah sama semua ini bilangan pokoknya. Ini bilangan penyebut ini sudah sama, ada 2, 2, 3, 3, 5 dan 5 gitu kan. Maka kita bisa jadikan 1 jadi pembilang semua ya. 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. Nah, ini yang semula penyebut 2 pangkat 3 maka menjadi pembilang atau berubah posisi, maka tandanya menjadi negatif pangkatnya, maka 2 pangkat min 3. Kemudian di sini ada 3 pangkat min 4. Ini juga begitu menjadi 3 pangkat 5 karena dia menjadi pembilang gitu kan. Kemudian di sini ada 5 pangkat min 3 ya. Kemudian di sini berubah menjadi 5 pangkat 3 gitu ya. Baik. Sekarang ada 2 pangkat 4, 2 pangkat min 3 ya. Ingat kembali pada sifat jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N gitu ya. Ya, ini sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari tadi. Maka di sini berubah menjadi 2 pangkat 4 ditambah min 3, maka jadi 2 pangkat
1. Kemudian di sini ada 3 pangkat min 4 dikalikan dengan 3 pangkat 5 min 4 ditambah 5, 1 gitu ya. Kemudian ada 5 pangkat min 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Min 3 ditambah 3, 0. Berarti kan di sini adalah 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu berapa tadi? 5 pangkat 0. Ingat kembali bahwasanya jika ada A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Maka di sini adalah 2 dikali 3 dikalikan 5 pangkat 0 itu adalah 1. Maka 2 dikali 3 kali 1 adalah 6. Jadi jawaban daripada perpangkatan tersebut adalah 6. Oke, selanjutnya adalah bentuk persamaan eksponen ya. Di sini bisa dilihat ada beberapa bentuk persamaan eksponen. Setelah ini akan kita bahas soal-soal yang kita nyatakan dalam persamaan eksponen. Baik, kita lanjut untuk soal atau contoh soal pada persamaan eksponen atau persamaan bilangan berpangkat ya. Kalau kita lihat di sini ada nilai carilah nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9 gitu ya. Adalah bla 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 bla. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada 3 dan ada 9. Di sini kan belum sama ini. Maka kita bisa merubah menjadi 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9 gitu ya. Ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan ini juga dikasihkan menjadi 3 pangkat 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, kita ingat pada sifat bahwasanya jika ada persamaan A ya pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya, maka ini adalah bentuknya adalah fx itu sama dengan gx ya. Oleh sebab itu dari bentuk persamaan eksponen ini maka soal tersebut menjadi maka 3 ini misalkan fx dan ini gx maka berubah menjadi maka 2x plus 1 sama dengan 2 ya kan. 2x plus 1 sama dengan 2. Nah, bila 2x sama dengan 2 dikurangi 1 yaitu 1, maka x sama dengan 1/2 ya. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan eksponen tersebut adalah setengah. Baik, ini ada contoh soal lagi terkait dengan persamaan eksponen atau persamaan bentuk berpangkatan gitu ya. Soalnya adalah nilai x yang memenuhi 5 pangkat 3x min 2 sama dengan 25 pangkat 2x plus 1 adalah bla 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 bla. Kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya masih belum sama kan ya, maka bisa kita rubah menjadi saya tulis ulang 5 pangkat 3x min 2 sama dengan 25 pangkat 2x plus 1 gitu kan ya. Itu jadi 5 pangkat 3x min 2 sama dengan, ini kita jadikan menjadi 5, bilangan pokoknya menjadi 5. Maka 25 ini kan 5 pangkat 2 gitu kan, 2x plus 1 ya. Kemudian ini adalah 5 pangkat 3x min 2 sama dengan, maka ingat sifat perpangkatan ya, bahwasanya jika ada A pangkat M dipangkatkan N itu kan sama dengan A pangkat M kali N gitu ya. Ingat kembali sifat-sifat perpangkatan. Maka di sini kan ada 5 ini pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2x plus 1, maka pangkatnya kan dikalikan, maka menjadi 5 pangkat 2 dikali 2x adalah 4x, 2 dikalikan 1 adalah plus 2. Nah, ini kan sudah sama ini bilangan pokoknya 5 dan 5 kan ya, bilangan pokoknya sama kan. Kemarin ada tadi ada ada A pangkat fx gitu ya sama dengan A pangkat gx gitu kan, maka fx sama dengan gx ya kan. Maka ini karena bilangan pokoknya sudah sama ya, bilangan pokoknya sudah sama,
maka di sini adalah 3x min 2 sama dengan 4x plus 2. Nah, ini yang ada variabel x nya kita kelompokkan, maka menjadi 3x min 4x sama dengan 2 ditambah 2 min x sama dengan 4, maka x sama dengan min 4. Jadi jawabannya x adalah min 4. Yuk, terima kasih sudah belajar dengan saya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.